Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jawab pembahasan soal ASN tahun 2020 khususnya untuk nomor 4. Mari kita analisis terlebih dahulu apa soal nomor 4 ini. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa soal nomor 4 ini adalah soal yang akan mengajak kita untuk mempelajari tentang virus-virus yang bergenom dari RNA. Kita bahas terlebih dahulu. Nah, di sini dihadirkan sebuah gambar yang ilustrasi siklus hidup dari genom RNA, virus yang RNA. Oke, virus RNA berarti dia genomnya, materi genetiknya itu terdiri dari RNA dan bukan DNA. Dalam klasifikasi Baltimore, virus dibagi menjadi beberapa jenis genom. Nah, virus bergenom RNA ini dibagi menjadi 4 golongan. Yuk, mari kita tulis diketahui. Diketahui di sini ada 4 jenis virus, yaitu pertama golongan 3. Ya, dia merupakan virus double strand DNA. Double D strand itu DS RNA. Double strand RNA di sini berarti RNA yang mempunyai 2 rantai double strand. Nah, selanjutnya untuk virus yang golongan nomor 4. Virus golongan nomor 4 ini merupakan jenis virus RNA yang single strand RNA positif. Berarti single itu S, strand itu S, RNA tetapi yang positif. Selanjutnya, golongan yang kelima itu merupakan virus yang single strand RNA negatif. Single strand RNA negatif. Selanjutnya, golongan yang keenam, nah itu adalah retrovirus. Retrovirus itu adalah contohnya adalah virus HIV atau yang menyebabkan penyakit AIDS pada manusia. Nah, di sini ada keterangan lagi bahwa RNA yang positif, jadi yang single strand RNA positif ini, nah ini merupakan untaian RNA yang langsung bisa ditranslasi. Jadi materi genetiknya ini yang ada di RNA itu langsung akan mengalami proses translasi atau pembuatan sintesis protein langsung. Ya, karena ini langsung cetakan untuk protein yang spesifik dari si virus RNA ini. Jadi kalau virus RNA yang positif ini pasti langsung dia bisa menghasilkan protein untuk tempat hidupnya si virus RNA tersebut di sel inangnya. Dia biar bisa langsung memperbanyak diri melakukan siklus hidupnya. Sedangkan untuk virus yang RNA negatif atau single strand RNA yang negatif ini, dia harus mengubah dirinya menjadi single strand RNA yang positif melalui proses yang namanya transkripsi. Nah, dari sini virus yang single strand RNA negatif ini dia membawa enzimnya sendiri. Enzimnya itu dibawa sendiri oleh tubuhnya, yaitu enzimnya namanya RNA polimerase yang pastinya depend RNA. Dari mana? Dari RNA-nya. Jadi RNA polimerase yang bergantung kepada RNA di sini. Ini enzimnya sendiri ya. Oke. Dari sini, mari kita bahas pernyataan A, B, C, D, manakah yang benar dan manakah yang salah. Sebelum saya bahas, saya akan memperkenalkan apa itu virus RNA, dari retrovirus, single strand RNA, double strand RNA, single strand RNA positif dan negatif. Nah, coba kamu lihat pada gambar yang ini. Ini merupakan siklus hidup dari retrovirus atau si virus HIV. Contohnya ya. Nah, pada virus yang HIV, dia memang merupakan jenis virus yang mempunyai genom
atau materi genetik berupa RNA. Namun, ketika dia menginjeksi ke sel inang, misalnya tubuh kita terinfeksi HIV, virus RNA tersebut materi genetiknya akan berubah di dalam tubuh kita menjadi virus yang DNA. Jadi materi RNA-nya masuk, dia akan melakukan proses transkripsi menjadi DNA. Jadi kalau di tubuh itu kan jalur umum untuk uh, untuk sintesis protein ya. Itu kan dari DNA menjadi RNA, RNA baru jadi protein. Nah, selanjutnya, DNA menjadi RNA ini merupakan proses yang namanya transkripsi. RNA menjadi protein namanya translasi. Nah, tetapi pada retrovirus, karena retrovirus itu adalah virus RNA, nah makanya dia dimulai proses transkripsinya itu dari RNA, tetapi menjadi DNA untuk proses yang namanya transkripsinya dia. Untuk proses yang namanya transkripsi. Oleh karena itu, pada retrovirus ini, si RNA, virus RNA retrovirus ini, dia membawa enzimnya tersendiri pada tubuhnya untuk mengubah si RNA pada tubuhnya ini menjadi DNA ketika di sel inang. Nah, ketika dia di dalam sel inang. Nah, enzimnya apa? Enzimnya namanya enzim reverse transkripsi. Nah, reverse transkripsi. Di sini bisa kamu lihat pada gambar. Ya, pada gambar ini saya akan berikan warna kuning. Nah, ini adalah enzim reverse transkripsi. Contohnya ada hidronudin, ada banyak sekali. Ini ada 4 macam, bisa kamu lihat nanti. Nah, itu adalah kekhususan pada retrovirus atau virus RNA yang contohnya adalah HIV. Sedangkan untuk virus-virus RNA yang single strand positif dan negatif perbedaannya. Nah, pada single strand RNA yang negatif, ini yang negatif ya. Nah, ini single strand RNA yang negatif. Ini single strand RNA yang negatif. Nah, dia akan melakukan proses transkripsi terlebih dahulu untuk membentuk yang namanya sense rmRNA yang positif. Jadi, ini RNA-nya negatif, dia akan melakukan transkripsi menjadi RNA yang positif dulu. Baru dia bisa mengalami yang namanya translasi menjadi sebuah protein. Sedangkan untuk yang virus single strand RNA yang positif, nah ini dia akan langsung melakukan proses translasi saja. Jadi prosesnya hanya sekali untuk menghasilkan protein. Itu perbedaannya. Nah, yuk kita bahas untuk yang pernyataan A. Pada pernyataan A, kalau kamu lihat, semua golongan virus bergenom RNA memerlukan enzim yang mereka bawa sendiri untuk proses nomor 5. Di sini kamu lihat, proses nomor 5 adalah replikasi. Nah, replikasi pada virus virus RNA. Nah, RNA virus itu kan materi genetiknya adalah RNA. Materi genetiknya adalah khusus yaitu RNA juga. Namanya juga RNA virus, otomatis materi genetik yang dibawanya adalah RNA. Nah, karena dia RNA otomatis, kalau pada jalur umum ini, pada jalur umum yang warnanya kuning, yang kuning ini umum.
Nah, berarti makhluk hidup ya. Nah, ini pada makhluk hidup. Nah, pada makhluk hidup, DNA itu direplikasi, yang melakukan replikasi adalah DNA. Sedangkan untuk virus, nah ini virus RNA, yang melakukan replikasi adalah RNA, ini RNA menjadi RNA lagi. Otomatis, si semua golongan virus RNA itu butuh enzim yang spesifik. Nah, dia butuh enzim yang spesifik. Nah, spesifik untuk menghasilkan, untuk melakukan replikasi RNA. Yang direplikasi juga RNA, bukan DNA lagi ya. Otomatis, enzimnya apa? Nah, enzimnya adalah enzim RNA polimerase, yaitu enzimnya adalah RNA polimerase yang bergantung pada RNA, cipen RNA. Ini enzimnya. Oke. Jadi untuk pernyataannya AA adalah betul. Oke, lanjut untuk pernyataan yang B. Virus bergenom RNA golongan 4 dan 5 selalu menggunakan sistem milik inang untuk melakukan proses nomor 7. Oke, untuk sebagai pengetahuan lagi ya, note golongan 4 dan golongan 5. Kalian sudah tahu sendiri golongan 4 adalah single strand RNA yang, nah, kita lihat dulu di belakang ya. Kalau golongan 4 single strand RNA yang positif, golongan 5 single strand RNA yang negatif. Yuk, berarti kita tulis ini single strand RNA yang positif, ini single strand RNA yang negatif. Oke. Selalu menggunakan sistem milik inang. Jadi dia menggunakan sistem milik inang untuk melakukan proses nomor 7. Kita lihat proses nomor 7 itu apa? Proses nomor 7 itu adalah glikoprotein sintase. Nah, proses nomor 7 adalah glikoprotein sintesis. Glikoprotein sintesis. Ya. Karena proses nomor 7 adalah glikoprotein sintesis dan dia tempatnya itu ada di retikulum endoplasma yang kasar. Nah, dia tempatnya ada di retikulum endoplasma yang kasar. Di sini. Kuncinya adalah di situ. Sekarang, ini proses nomor 7 glikoprotein sintase. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah si virus RNA, ini virus RNA yang tadi saya sebutkan, nomor 4 dan nomor 5, itu kan dia single strand RNA positif dan single strand RNA negatif. Dia ini kan virus. Sedangkan virus itu adalah bukan makhluk hidup. Karena dia bukan makhluk hidup, apakah dia memiliki? Sekarang pertanyaannya adalah, apakah virus memiliki organel? Organela REK kasar? Jawabannya adalah tidak. Otomatis, bagaimana si virus ini bisa melakukan glikoprotein sintesis ini? Otomatis, virus RNA itu menggunakan virus RNA untuk bisa melakukan glikoprotein, untuk mendapatkan glikoprotein
protein, ya dia menggunakan REK dari sel inang. Gitu ya. Jadi itu kesimpulannya. Jadi benar bahwa virus genom RNA ini selalu menggunakan sistem milik inang untuk menghasilkan proses nomor 7. Jawabannya adalah betul. Kamu lihat pada ini. Nah, virus RNA untuk melakukan glikoprotein sintase, dia butuh REK dari inangnya. Kenapa? Karena dia virus, dia tidak memiliki organela tersebut. Oke, good job. Nah, sekarang pernyataan yang C. Virus genom RNA golongan 3 dan 4 menggunakan enzim yang sama dengan inang untuk melakukan proses nomor 6. Oke, sekarang lihat. Ini ya, transkripsi. Sekarang, kalau pada sel inang ini kan, sel inang ini kan sel makhluk hidup ya. Sekarang kalau di makhluk hidup, materi genetiknya adalah DNA. DNA untuk melakukan proses yang namanya transkripsi. Nah, untuk menjadi yang namanya hasilnya adalah RNA ya. Nah, di sini. Nah, betul. Transkripsinya ini dia memang perlu yang namanya enzim. Nama enzimnya adalah enzim RNA polimerase saja. Yang bergantung pada apa? DNA. Nah, ini pada sel inang. Sekarang kalau kamu lihat ya, proses nomor 6 itu adalah proses transkripsi. Pada pada virus nomor 3, golongan 3, dan golongan keempat. Kalau kamu tahu golongan ketiga itu adalah dsRNA materinya. Yang keempat adalah ssRNA yang positif. Oke. Kalau kamu lihat di sini ya, nak, materi genetiknya apa? RNA. Nah, kepada kedua virus ini, pada virus ini, untuk melakukan proses yang namanya RNA, nah, virusnya adalah materi genetiknya dari RNA, dia akan melakukan transkripsi. Transkripsi yang dihasilkan betul sama seperti yang di sel inang, yaitu menghasilkan RNA. Nah, karena materi genetiknya berasal dari RNA, otomatis enzimnya pun berbeda. Nah, enzimnya ini dia untuk proses transkripsi dia menggunakannya enzim RNA polimerase, tapi yang bergantung pada depend pada RNA. Jadi dia enzimnya adalah enzim yang khusus dari virus tersebut, bukan dari sel inangnya. So, pada highlight pernyataan enzim yang sama dengan inang, ini adalah pernyataan yang betul. Ya, adalah pernyataan yang kurang betul. Atau pernyataan yang salah. Jadi, untuk pernyataan yang C adalah jawabannya salah. Oke. Selanjutnya, untuk pernyataan yang D. Proses nomor 5 dan 6, kalian lihat di sini ya, nak ya. Proses 5 adalah replikasi, proses ke-6 adalah transkripsi, dikatalis oleh enzim yang sama pada virus RNA golongan 3, 4, dan 5. Nah, virus golongan 3 adalah virus yang dsRNA. Golongan yang keempat adalah virus yang single strand RNA positif. Virus yang kelima adalah virus single strand RNA yang negatif. Nah, di sini proses 5 dan 6 adalah replikasi dan transkripsi. Kalau kamu lihat di sini ya, saya akan tuliskan
ini adalah RNA, kan materi genetiknya, karena materi genetiknya semuanya adalah RNA dari ketiga virus ini. Nah, pada proses replikasi dia akan menghasilkan RNA juga. Pada hasil proses transkripsi dia akan menghasilkan RNA juga. Karena produknya sama-sama RNA, ini sama, nih kan, RNA, RNA. Nah, dari RNA dia akan melakukan proses transkripsi menjadi RNA. RNA akan dibuat lagi, ya kan? Dia akan melakukan proses replikasi. Replikasinya adalah perbanyakan RNA. Nah, karena sama-sama RNA ini otomatis enzimnya pun sama. Nah, di situ makanya enzimnya adalah sama. Enzimnya sama pada proses replikasi dan transkripsi, yaitu enzim RNA polimerase, otomatis polimerasenya yang depend pada RNA. Oke, jadi untuk kesimpulannya, pernyataan yang D ini adalah betul. Nah, kesimpulan dari nomor 4 ini, untuk pernyataan yang A adalah betul, pernyataan yang B betul, pernyataan yang C salah, pernyataan yang D betul. Terima kasih, semoga jelas, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurang jelasan dalam menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.